Saudara-saudara bisa lihat, pergi haji itu mudah, tapi tidak setiap orang bisa menunaikan ibadah haji. Ingin saya kemukakan, biasanya beberapa hal yang menghalangi kita akan menunaikan ibadah haji itu. Pertama, orang takut pergi haji karena merasa uangnya khawatir kurang halal mutlak. Saudara-saudara, kalau di tengah-tengah kehidupan macam ini kita ingin punya uang halal mutlak, barangkali harus begini caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasara ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bainatum maqama Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Saudara-saudara para pemirsa RCTI yang saya muliakan, mari kita berdoa mudah-mudahan hidup kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kembali kita berjumpa buat memperdalam ajaran-ajaran tentang agama yang kita imani untuk memperindah kehidupan supaya penuh makna. Pertama-tama sudah tentu mari kita panjatkan puji syukur kepada Izzatir Rabbi, Zat yang telah menciptakan Makkah dan Madinah sebagai dua tanah suci. Allah memerintah supaya hamba-hamba yang telah mampu menunaikan rukun Islam yang kelima tadi, agar hidup kita yang cuma beberapa hari ini punya makna dan punya mutu di sisinya. Salam sejahtera abadi kita sajikan kepada manusia yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, paling bijaksana keputusannya, paling tawadhu kepribadiannya, paling ikhlas hatinya, paling sayang terhadap sesamanya, paling kasih terhadap keluarganya, paling khusyuk sholatnya, paling tekun zikirnya, paling kuat tahajudnya, paling benar hajinya. Itulah Nabi kita semua yang makamnya hampir tiap tahun kita ziarahi di Masjid Nabawi sambil meneteskan air mata pelepas rasa rindu kita pada beliau. Nabi yang agung dan suci, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara para pemirsa, pergi haji itu mudah sekali. Tapi tidak setiap orang bisa menunaikan ibadah haji. Saya punya pengalaman yang menarik tentang ini, saudara. Saya punya seorang sahabat, hidupnya sangat sederhana. Sederhana buat ukuran masyarakat banyak. Dia mengajar di sebuah rumah, di seorang bapak. Bapak tadi hidupnya sangat saleh. Saya kira kalau si bapak tadi mendapat ampunan Allah dari segala dosanya mungkin karena kesalehannya itu. Dia berniat tidak menunaikan ibadah haji si bapak tadi. Dipanggilnya sahabat saya yang mengajar di rumahnya. Dengan penuh santun si bapak berkata, "Pak, saya akan menunaikan ibadah haji. Tapi doa-doa yang diajarkan dalam buku Manasikul Hajj saya tidak hafal semua. Bagaimana kalau Bapak turut serta bersama saya, tolong bimbing saya selama di tanah haram sana itu." Sahabat saya tadi menjawab, kata sahabat saya, "Bagaimana saya menunaikan ibadah haji, Pak? Putra saya 2 mau masuk kuliah. Biaya untuk kuliah saja masuk semester awal ini saya belum punya." Si bapak dengan penuh sopan santun berkata, "Pak, yang penting ikut saya. Tolong bimbing saya tentang keluarga bapak di rumah, biarkan nanti keluarga saya yang menyelesaikannya." Sahabat saya yang hidup dengan sangat sederhana tadi, beberapa waktu kemudian sudah selesai menunaikan ibadah haji. Lihat, mudah sekali pergi haji itu. Tapi tidak setiap orang bisa menunaikan ibadah haji.
Ada seorang bapak tinggal di sebuah tempat di bilangan Jakarta Timur. Hidupnya terbilang sangat kaya. Dia punya tanah sangat luas. Kemudian ada sebuah real estate akan membeli tanah si bapak tadi. Nah, si bapak berniat tidak menunaikan ibadah haji, malah sempat sudah bayar ke sebuah ongkos naik haji plus. Pada saat terjadi transaksi, sepakat transaksi, tanah akan dibayar, berangkatlah si pembeli dengan si bapak tadi ke notaris buat menotarisir tanah yang dijual. Dilalah tiba-tiba sang notaris tadi mendapat serangan jantung, dirawat di sebuah rumah sakit jantung di Jakarta. Dengan satu perjanjian, kata si notaris tadi, nanti saja Pak kita selesaikan notaris tanah tadi itu apabila saya sudah keluar dari rumah sakit. Si bapak tadi akhirnya mengurungkan niat ke hajinya. Diambilnya dana yang sudah diserahkan kepada ONH Plus tadi itu. Diambilnya uang kembali. Musim haji tiba, si bapak sakit. Orang pergi menunaikan ibadah haji, si bapak dalam keadaan sakit. Orang sudah pulang menunaikan ibadah haji. Allah mentakdirkan lain. Orang tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang berniat pergi haji dan mengambil uangnya kembali, gagallah ia menjadi haji tadi itu. Saudara-saudara bisa lihat, pergi haji itu mudah. Tapi tidak setiap orang bisa menunaikan ibadah haji. Ingin saya kemukakan, biasanya beberapa hal yang menghalangi kita akan menunaikan ibadah haji itu. Pertama, orang takut pergi haji karena merasa uangnya khawatir kurang halal mutlak. Saudara-saudara, kalau di tengah-tengah kehidupan macam ini kita ingin punya uang halal mutlak, barangkali harus begini caranya. Kita menanam pisang sendiri, menggali lubang sendiri, kemudian membesarkan sendiri, menyiram sendiri, memagar sendiri, memetik sendiri, menggoreng sendiri, menjual sendiri, barangkali begitu. Tetapi andai kata bisnis modern sudah menyangkut dunia perbankan, saya kira paling tidak uang kita ini subhat. Sudah bercampur baur uang kita dengan segala macam bentuk keuangan. Saya maksudkan dengan demikian, jangan ada di antara kita yang kemudian tidak mau menunaikan ibadah haji karena alasan yang pertama tadi itu. Saudara-saudara, tunaikan ibadah haji. Cari uang yang halal. Andai kata di sana sini barangkali ada kekhawatiran macam tadi, bismillah. Kita bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha tahu tentang itu semua. Yang kedua, orang takut menunaikan ibadah haji karena khawatir doanya tidak hafal. Saya banyak mengalami keluhan macam itu. Pak Ustadz, saya ingin menunaikan ibadah haji. Tapi doa-doa yang ditujukan dalam buku Manasikul Hajj yang dikeluarkan oleh Departemen Agama itu belum saya kuasai semuanya. Saudara-saudara, jangan pernah khawatir karena doa tidak hafal itu. Rasul menunaikan ibadah haji, naik unta, turun unta dari Makkah, terus keliling ke tempat-tempat yang telah ditentukan buat menunaikan ibadah haji, hanya membaca doa satu. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, wa adkhilal jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghaffar, ya rabbal alamin. Cuma itu. Jadi andai kata di antara saudara-saudara belum mampu membaca doa sepanjang-panjangnya, baca doa yang paling singkat tadi. Malah barangkali cukup dengan Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa apa yang lebih indah dari itu semua? Jadi jangan hanya dengan alasan tidak menguasai semua doa, kemudian haji itu saudara-saudara undurkan. Tidak baik seperti itu. Yang ketiga, orang takut menunaikan ibadah haji. Karena khawatir kalau sudah pulang nanti lantas tidak mampu menyandang taital haji. Masih suka, ya sebutlah barangkali masih suka menonton, masih suka pergi ke tempat-tempat hiburan, dan lain sebagainya. Kemudian takut menunaikan ibadah haji. Karena khawatir melakukan perbuatan dosa dan kesalahan.
Saudara, manusia baik bukan manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Keliru sekali kalau ada asumsi bahwa manusia baik itu manusia yang sangat steril dari dosa. Di dunia ini tidak ada hidup tanpa dosa. Allah punya sifat maha pemaaf. Sudah tentu sifat maha pemaaf Allah Subhanahu wa taala bukan untuk binatang. Binatang tidak mengenal dosa. Benar dan salah tidak ada pada binatang. Yang ada benar dan salah hanya ada pada makhluk yang bernama manusia. Orang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang baik apabila sekali waktu dia sempat berbuat salah, sadar perbuatannya itu keliru, mungkin ditegur oleh sahabatnya, atau dirinya menyadari perbuatan itu keliru, cepat ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari manusia hidup tanpa dosa sama dengan mencari kuda bertanduk, tidak pernah akan kita peroleh itu. Sekali lagi ingin saya kemukakan, manusia baik bukan manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Manusia baik adalah apabila sekali waktu sempat dia berbuat khilaf, sadar perbuatannya itu salah, ia cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang takut menunaikan ibadah haji. Dia tidak mau pakai title haji itu. Tidak ada halangan sama sekali kalau kita selesai menunaikan ibadah haji kemudian di muka nama kita tidak pakai Haji Anu. Tidak apa-apa. Nabi Muhammad pergi haji tidak pakai Haji Muhammad. Tidak pakai. Saudara bisa lihat itu. Abu Bakar Siddiq tidak pakai Haji Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab tidak pakai Haji Umar bin Khattab. Demikian pula yang lain-lain. Cuma barangkali pertanyaannya, apakah perlu kita memakai nama haji itu? Saya kira indah sekali pakai titel haji itu. Paling tidak titel haji itu bisa menjadikan perisai. Kalau sekali waktu kita akan berbuat kesalahan. Di depan nama kita ada nama haji. Kemudian kita menghindar dari perbuatan-perbuatan yang salah tadi. Itu perbuatan yang sangat bagus. Perbuatan yang baik sekali. Wah, kalau kita tidak mau pakai titel haji, sama sekali tidak dilarang. Cuma dulu pan sejarahnya sama-sama kita maklum, saudara-saudara.